Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bab yang kelima, jujur dan menepati janji. Oke, sebelum kita memulai silahkan dibuka bukunya. Kalau di buku kalian itu ada di halaman 69 ya. Silahkan dibuka sambil kita bersiap-siap untuk memulai. Oke, sebelum kita mulai, kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenai dua hal saja. Pertama adalah pengertian dari jujur itu sendiri. Kemudian kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk kejujuran. Apa saja sih bentuk-bentuk dari kejujuran itu? Kita akan belajar. Oke, pertama kita akan belajar mengenai pengertian dari jujur. Oke, jujur adalah sikap yang dimiliki seseorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran, terhindar dari indikasi kemunafikan, kepalsuan, rekayasa, basa-basi, kepura-puraan, dan perbuatan manipulatif. Artinya perbuatan yang mengada-ngada. Jadi intinya adalah bersikap jujur adalah bersikap apa adanya, tidak ada yang ditambahkan, tidak ada yang dikurangi. Kita harus menyampaikan sesuatu benar adanya ya. Jangan sampai sesuatu hal yang kita sampaikan itu berlebihan ataupun kita kurangi. Misal contoh, kalian ada amanah untuk menyampaikan pesan, oh nanti akan ada acara ini ya, kamu akan jadi seperti ini ya, tugasnya ini dan sebagainya. Nanti diubah nih ketika kamu nyampaikan ke orang lain, oh nanti acaranya seperti ini, kamu akan seperti ini, tugasnya seperti ini. Berbeda dengan apa yang sudah disampaikan terlebih dahulu kepada dirimu dan kamu nyampaikan kepada orang lain berbeda. Jadi haruslah sesuai dengan apa sebenar-benarnya yang terjadi, yang disampaikan ya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 70, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Yang benar ya. Nah, sikap jujur ini memang sangat sulit ya untuk kita lakukan ya. Kenapa? Karena terkadang ada momen-momen yang kalau kita jujur itu malah membuat kita susah, malah membuat kita menjadi musuh orang, tidak disenangi orang, bahkan dibenci orang. Apalagi misalnya anak-anak sekalian ya. Contoh misal memecahkan piring misal contoh ya. Ada yang mecahin piring itu di rumah. Langsung disembunyikan saja tanpa berkata jujur kepada orang tuanya. Nanti ketika orang tuanya menanya, "Oh, mana ya piring yang kemarin ya?" Terus dijawab, "Enggak tahu, Mah. Aku enggak tahu. Kemarin enggak lihat kok." Padahal dia yang memecahkannya, tidak jujur ya. Nah, banyak sekali kondisi-kondisi yang membuat kita berat untuk berkata jujur. Padahal memang kondisi itulah yang harusnya kita benar-benar menampilkan kejujuran kita ya. Sehingga apa? Walaupun terasa pahit, kita tidak akan membuat kebohongan yang nantinya akan menyulitkan kita di akhirat. Sebagaimana yang disampaikan Allah bahwa orang-orang yang berbohong nanti akan ada hukumannya sendiri nanti di neraka. Oke, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu sangat tidak suka sekali dengan orang-orang yang suka berbohong ya. Kalau di buku kalian itu jelas sekali Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 77, di mana intinya adalah Allah sangat murka kepada orang-orang yang berkata bohong, apalagi mengataskan nama Allah. Misal contoh, kita melakukan kesalahan nih, terus kata orang, kamu yang melakukannya, sumpah demi Allah bukan aku yang melakukannya. Padahal diri kita lah yang melakukan hal tersebut. Berjanji ataupun bersumpah mengatakan kebohongan atas nama Allah. Nah, itu Allah sangat murka sekali dengan orang-orang seperti itu. Jadi jangan menganggap enteng insya Allah, kata-kata seperti insya Allah, demi Allah, pokoknya demi Tuhan, apapun itu
jangan sekali-sekali kita berkata seperti itu kalau memang kita sedang melakukan kebohongan ya. Bohong saja sudah sangat dosa besar, apalagi kita sampai berkata demi Allah saya tidak berbohong, bukan aku. Nah, seperti itu. Jadi hal itu saja sudah sangat berdosa ya. Sampai-sampai Allah akan menurunkan azabnya kepada orang-orang tersebut. Yang pasti ya, azab pertama yang diberikan Allah kepada orang-orang tersebut adalah tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Itu merupakan azab yang sangat dahsyat ya, ketika kita hidup di dunia ini di mana kita membutuhkan orang lain, tapi Allah menarik kenikmatan tersebut sehingga orang-orang tidak ada lagi yang percaya dengan omongan kita, dengan perbuatan kita, dengan sumpah kita, dengan janji kita, dengan diri kita. Masya Allah, jangan sampai hal tersebut terjadi kepada diri kita. Oke. Karena itulah Rasulullah SAW selalu nih memberikan pembelajaran kehidupan kepada para umatnya itu untuk selalu bersikap jujur, bersikap amanah, sebagaimana Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin ya. Masya Allah sekali ya, Rasulullah SAW itu mendapatkan gelar Al-Aminnya di usia yang masih remaja, masih dini ya. Begitu sangat percayanya nih orang-orang Quraisy kepada beliau saat berdagang, saat berbicara dan sebagainya. Sangat percaya sekali kepada Rasulullah karena tadi sifatnya itu menunjukkan bahwa beliau memang tidak pernah berbohong ataupun berdusta, selalu menyampaikan apa yang diberikan dengan sebenar-benarnya, tidak dikurangi dan juga tidak ditambahkan. Nah, orang-orang yang bersikap jujur dalam kehidupannya ini akan sangat mudah sekali ya untuk melangkahkan kakinya kepada surga. Sebagaimana yang ada di dalam hadis Rasulullah, riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW, kalian harus jujur karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan pada kebaikan dan kebaikan itu menunjukkan kepada jannah atau surga ya. Seorang yang senantiasa jujur dan berusaha untuk jujur sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan begitu juga sebaliknya, kalau orang itu adalah pembohong, maka Allah juga akan menuliskan dirinya sebagai seorang pendusta atau pembohong. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembohong atau pendusta. Oke, kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya, itu adalah bentuk-bentuk dari kejujuran. Ada dua bentuk kejujuran. Kejujuran sebagaimana yang kita ucapkan atau yang kita katakan, kemudian jujur sebagaimana yang kita lakukan atau yang kita perbuat. Nah, Allah Subhanahu wa taala sangat tidak suka sekali ketika orang tersebut berkata sesuatu hal yang tidak dia lakukan. Misal contoh nih, ada orang yang mengatakan, jangan buang sampah sembarangan, tidak boleh, itu melanggar peraturan. Tapi dia sendiri membuang sampah sembarangan. Ada orang yang mengatakan, kamu jangan tidak sholat ya, nanti berdosa, tapi dia sendiri tidak sholat, seperti itu. Jadi jujur dalam perbuatan itu adalah melakukan sesuatu hal memang sesuai dengan apa yang ia sampaikan. Jadi yang ia larang ia juga ikut tidak melakukan, yang ia perintahkan ia juga ikut melaksanakan. Kemudian jujur dalam perkataan, sudah pasti ya. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, jujur dalam perkataan tidak berkata yang bohong atau dusta, kemudian tidak mengurangi perkataan yang kita terima, tidak menambah-nambahin juga, kemudian tidak manipulatif atau mengada-ngada. Kalau zaman sekarang katanya kata gaulnya itu halu ya, halusinasi, halu. Jadi tidak berkata yang tidak benar ya. Ada orang biasanya cerita, aku kemarin seperti ini misalnya. Tidak boleh, kita tidak boleh menceritakan sesuatu hal yang tidak terjadi, mengada-ngada. Nah, kemudian dalam berperilaku jujur ini bukan hanya bisa diterapkan di dalam lingkungan keluarga saja ya, tapi di semua tempat. Di sekolah, di lingkungan masyarakat, di keluarga, di pertemanan, dan lain sebagainya. Jadi
silakan untuk berlaku atau bersikap sejujur-jujurnya. Jangan pernah menutupi hal yang mungkin itu membuat orang lain merugi, apalagi merugikan diri kita sendiri. Oke, nah itu saja materi kita pada hari ini. So, di LK kalian atau lembar kerja kalian ada tugas atau soal, yaitu adalah silakan jelaskan menurut pendapat kalian seperti apa sih maksud jujur dalam perkataan, dan itu adalah yang kedua menjelaskan maksud dari jujur dalam perbuatan. Okay, so it's all about our study today. Thank you for your attention. Terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya. Sama-sama kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.